Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 26 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah matahari kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab terang berasal daripada Engkau, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025 berjudul Pada Zaman Kita Roh Kudus Akan Datang Kembali. Ayat tema berbunyi, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai ia telah turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Terdapat di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-7. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita telah mengajarkan, kita telah mengharapkan bahwa seorang malaikat akan turun dari surga agar bumi diterangi dengan kemuliaannya. Kemudian kita akan menyaksikan pengumpulan jiwa-jiwa yang serupa dengan yang disaksikan pada hari Pentakosta. Malaikat yang perkasa ini datang bukan dengan membawa pesan yang lembut dan halus, melainkan kata-kata yang dirancang untuk menggerakkan hati pria dan wanita hingga ke lubuk hati mereka yang terdalam. Apakah kita sebagai manusia sungguh-sungguh bekerja sama dengan sarana ilahi dalam menyuarakan pesan dari malaikat yang perkasa ini yang akan menerangi bumi dengan kemuliaannya? Betapa besar dan luasnya kuasa raja kejahatan yang hanya dapat ditundukkan oleh kuasa roh yang dahsyat. Ketidaksetiaan kepada Allah, pelanggaran dalam segala bentuknya telah menyebar di dunia kita. Mereka yang ingin mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah, yang aktif dalam pelayanannya, menjadi sasaran setiap panah dan senjata neraka. Jika mereka yang telah memiliki terang yang besar tidak memiliki iman dan ketaatan yang sesuai, mereka segera diragi oleh kemurtatan yang merajalela, roh lain mengendalikan mereka. Meskipun mereka telah ditinggikan ke surga dalam hal kesempatan dan hak istimewa, mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada para pendukung kesalahan yang paling bersemangat. Orang lain yang belum memiliki terang yang begitu besar, yang tidak pernah mengidentifikasi diri mereka dengan kebenaran, akan dibawa pengaruh roh menanggapi terang itu ketika bersinar atas mereka.
kebenaran yang telah kehilangan kuasanya atas mereka yang telah lama meremehkan ajarannya yang berharga, tanpa indah dan menarik bagi mereka yang siap berjalan dalam terang. Di tengah kekacauan doktrin-doktrin yang menyesatkan, Roh Allah akan menjadi penuntun dan perisai bagi mereka yang tidak menolak bukti-bukti kebenaran. Kita tidak punya waktu untuk berunding dengan manusia. Kuasa setan tampaknya berada di atas segalanya. Ia berusaha mengubah segala sesuatu di dunia sesuai tujuannya sendiri untuk mengilhami manusia dengan roh dan sifatnya sendiri. Konfliknya akan sangat dahsyat. Persekongkolan agen-agen setan yang bersatu dengan orang-orang jahat bagaikan alat-alat kefasikan mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke medan perang, kejahatan melawan kebaikan. Ketika roh dicurahkan dari atas, gereja dibanjiri terang, tetapi Kristus adalah sumber terang itu. Namanya ada di setiap lidah, kasih-Nya memenuhi setiap hati. Demikian pula lah jadinya ketika malaikat yang turun dari sorga dengan kuasa yang besar akan menerangi seluruh bumi dengan kemuliaannya. Dikutip dari Letter 25B tahun 1892. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari surat teguran Nyonya White kepada Uriah Smith, nomor 25B tahun 1892. Nah, dalam suratnya tersebut, Nyonya White berbicara tentang Roh Kudus. Perhatikan Roh Kudus yang mana yang Nyonya White maksudkan. Kita baca paragraf 34 selengkapnya. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menyatukan mereka. Inilah buah dari tinggal di dalam Kristus. Namun, jika perselisihan, cemburu, iri hati, dan cekcok adalah buah yang kita hasilkan, mustahil kita tinggal di dalam Kristus. Jadi, buah tinggal dalam Yesus adalah sehati dan sejiwa. Dan dengan jelas dinyatakan bahwa Roh Kudus yang dicurahkan adalah rohnya Kristus itu sendiri. Sebab Roh Kristuslah yang menyatukan jemaat mula-mula. Kita lanjutkan. Mendapatkan makanan dari pokok anggur yang hidup sama dengan yang digambarkan Kristus sebagai memakan dagingnya dan meminum darahnya. Dan jika kita memakannya, kita akan memanifestasikan rohnya. Ini adalah kebenaran vital yang wajib dipahami oleh umat-umat gereja Advent yang sekarang ini dan percaya akan tulisan Roh Nubuat, bahwa roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya Kristus. Sebab dengan menerima rohnya Kristus, kita menjadi ranting-rantingnya Yesus. Kita menerima makanan dari Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Maka hidup kita akan menyatakan rohnya Yesus. Bahkan renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 306 paragraf 6. Ketika roh dicurahkan dari atas, gereja dibanjiri terang. Tetapi Kristus adalah sumber terang itu. Namanya ada di setiap lidah, kasih-Nya memenuhi setiap hati. Jadi, roh itu sama dengan terang. Sebab saat Roh Kudus dicurahkan, jemaat mula-mula dibanjiri dengan terang. Nah, yang menarik adalah dikatakan, Kristus adalah sumber terang itu. Maka itu artinya, Yesuslah sumber roh.
Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta berasal dari Yesus. Inilah salah satu kebenaran yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu bukan oknum yang lain yang bukan Yesus. Roh Kudus itu adalah pribadinya Yesus, rohnya Yesus. Nah, apakah rohnya Yesus ini hanya dicurahkan pada hari Pentakosta, lalu kemudian berhenti? Atau masih terus dicurahkan sampai sekarang? The Acts of the Apostles halaman 49 paragraf 2 berkata, janji Roh Kudus tidak terbatas pada zaman atau ras apapun. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya, yaitu pengaruh ilahi dari rohnya Kristus, akan menyertai para pengikutnya sampai akhir. Sejak hari Pentakosta hingga saat ini, Sang Penghibur telah diutus kepada semua orang yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan pelayanannya. Jelas sekali dalam kutipan ini dinyatakan bahwa Sang Penghibur itu adalah rohnya Kristus. Pengaruh rohnya Yesus berlaku sejak hari Pentakosta sampai sekarang ini. Rohnya itulah yang disebut Sang Penghibur. Yesus menyertai umat-umat yang percaya kepadanya sejak hari Pentakosta sampai sekarang oleh kehadiran rohnya, khususnya yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus dan pelayanannya. Karenanya, judul renungan pagi hari ini tidak tepat, sebab dikatakan pada zaman kita Roh Kudus akan datang kembali. Kalimat ini menyatakan di masa depan, akan. Namun kenyataannya sudah dicurahkan sejak hari Pentakosta sampai sekarang. Bahkan dikatakan dalam Kemenangan Akhir halaman 643 paragraf 1. Pekerjaan itu akan mirip dengan pekerjaan pada hari Pentakosta, sebagaimana hujan awal telah diberikan dengan kecurahan Roh Kudus pada pembukaan pemberitaan Injil yang menyebabkan benih berharga itu bertumbuh, demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk mematangkan tuaian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat 3. Kita sudah pelajari bahwa roh hujan awal sudah dicurahkan pada hari Pentakosta, yaitu rohnya Kristus. Lalu bagaimana dengan roh hujan akhir? Apakah sama atau beda? Dikatakan dalam kutipan ini, Yesuslah yang muncul seperti fajar dan Yesuslah yang turun kepada kita seperti hujan, yang disebut hujan akhir. Artinya, roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta dengan yang dicurahkan pada hujan akhir adalah sama, yaitu rohnya Kristus. Karenanya, roh Kristuslah yang harus kita minta dalam doa agar dicurahkan semakin deras dalam kehidupan kita, sebab Yesus segera akan datang. Dan tentang roh hujan akhir, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 512 paragraf 1. Saat Anda berdoa, percayalah, berharaplah pada Allah. Ini adalah saat hujan akhir, ketika Tuhan akan memberikan sebagian besar dari rohnya. Bersungguh-sungguh dalam doa, dan berjaga dalam roh. Siapakah Tuhan yang Nyonya White maksudkan dalam kutipan ini? Yesus Kristus. Dan pada hujan akhir, Yesus akan mengaruniakan sebagian besar dari rohnya, yaitu rohnya Kristus tersebut. Jadi, roh hujan awal sudah diberikan, sudah dicurahkan. Sekarang setelah kita menerima roh hujan awal, kita harus berdoa untuk kecurahan roh hujan akhir, yaitu ketika Yesus memberikan sebagian besar dari rohnya. Apa hasilnya? Masih dalam surat nomor 25b, Nyonya White tuliskan, paragraf 27 yang berbunyi, kekristenan sejati akan selalu agresif, dan dimanapun ia berada, ia akan membangkitkan permusuhan. Semua orang yang menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh, yang bersaksi tentang tuntutan Allah, tentang kejahatan dosa, tentang penghakiman yang akan datang, akan disebut pengganggu Israel. Mengapa harus agresif? Testimony Treasures volume 1 halaman 131 paragraf 1 berkata, saat anggota tubuh Kristus mendekati periode konflik terakhir mereka,
masa kesusahan Yakub, mereka akan menjadi dewasa ke dalam Kristus dan akan mengambil sebagian besar dari rohnya, artinya menerima roh hujan akhir. Saat pekabaran ketiga membengkak menjadi seruan nyaring dan saat kuasa dan kemuliaan besar menghadiri pekerjaan penutupan, umat Allah yang setia akan mengambil bagian dari kemuliaan itu. Hujan akhir itulah yang menghidupkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesusahan. Wajah mereka akan bersinar dengan kemuliaan cahaya yang menyertai malaikat ketiga. Inilah makna agresif. Sebab mereka yang menerima roh hujan akhir tidak akan berdiam, namun akan menyerukan dengan nyaring pekabaran malaikat ketiga. Karenanya berdoalah untuk meminta kecurahan roh hujan akhir, agar kita menjadi juru kabar Allah yang agresif, mengabarkan dengan suara nyaring akan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia, serta untuk mempersiapkan kita untuk melewati masa kepicikan Yakub. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa roh sudah dicurahkan sebenarnya sejak hari Pentakosta hingga sekarang. Dan sekarang ini bagian kami adalah berdoa untuk menerima roh hujan akhir. Karenanya tolong kami ya Bapa. Selain daripada Engkau karuniakan roh hujan awal bagi masing-masing kami, tapi karuniakan juga roh hujan akhir, yaitu sebagian besar daripada roh anak-Mu dalam hidup ini. Maka kami menjadi saksi-Mu yang agresif, mengabarkan dengan suara nyaring akan pekabaran malaikat ketiga dan mempersiapkan kami untuk melewati masa kepicikan Yakub nanti. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.